Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video kali ini. Nah, kali ini kita akan belajar tema 7 indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya mencapai 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, ini adalah contoh suku-suku yang ada di Indonesia. Bisa dilihat di situ memiliki keragaman, memiliki keunikannya masing-masing dari setiap suku. Nah, dari bacaan tadi, apakah kata-kata sulit yang bisa kalian temukan? Nah, seperti yang sudah kita baca tadi, ini adalah beberapa kata sulit yang dapat kalian temukan. Yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Bhinneka Tunggal Ika berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Yang kedua adalah sensus. Apa sih sensus itu? Sensus merupakan perhitungan jumlah jiwa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghitung jumlah penduduk, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah etnis. Etnis ini biasa kita sebut juga dengan suku bangsa. Dan yang terakhir adalah slogan. Nah, slogan ini merupakan perkataan atau kalimat pendek yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi, bangsa, partai politik, dan lain sebagainya. Seperti contoh negara kita memiliki slogan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu merupakan ideologi kita, yaitu walaupun berbeda-beda kita tetap bersatu. Selanjutnya, cara menentukan pokok pikiran pada paragraf adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Seperti yang kita lakukan tadi, kita membaca banyak sekali kalimat dalam dua paragraf. Yang kedua adalah menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir. Jadi, kalian tandai dulu kalimat awal, kalimat akhir. Karena biasanya di sana terdapat inti dari bacaan tersebut. Yang ketiga adalah menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat 3 gambar yang semuanya merupakan alat transportasi. Namun, alat transportasi itu berbeda-beda, beragam. Seperti suku bangsa yang ada di Indonesia, alat transportasinya juga beragam. Tapi, dari ketiga alat transportasi tersebut terdapat satu kesamaan. Apakah kesamaannya? Yaitu sama-sama ditarik dengan menggunakan tenaga hewan. Nah, alat transportasi itu dapat bergerak dengan menggunakan bantuan dari hewan. Nah, itu adalah kesamaan dari gambar tersebut.
Ayo mengamati. Sebelumnya, kalian telah mengamati beberapa alat transportasi yang ditarik dengan menggunakan tenaga hewan. Nah, tahukah kalian apa yang menyebabkan transportasi itu bergerak? Nah, jawabannya adalah gaya. Jadi, gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak dan berubah bentuk. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah. Nah, di sana ada gambar seseorang yang sedang mendorong mobil. Apa yang menyebabkan mobil itu dapat bergerak? Nah, yang menyebabkan mobil itu dapat bergerak adalah karena adanya gaya otot, yaitu gaya otot pada tubuh seseorang yang sedang mendorong mobil itu. Kemudian, ada juga gambar bola lampu yang sedang menyala. Nah, bola lampu ini yang menyebabkannya menyala adalah gaya listrik yang mengalir dalam lampu tersebut. Nah, contoh lain dari gaya listrik yang dapat menyebabkan benda bergerak adalah ketika kalian menggosok-gosokkan penggaris di rambut kalian, menggosokkan, kemudian kalian dekatkan penggaris itu kepada kertas-kertas kecil, maka kertas itu akan tertarik. Nah, itu disebabkan oleh gaya listrik. Kemudian yang selanjutnya adalah gambar paku yang menempel pada batang magnet. Nah, apa yang menyebabkan benda itu bergerak menuju magnet, kemudian tertarik oleh magnet? Jawabannya adalah karena adanya gaya magnet. Nah, selanjutnya apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Mengapa buah itu tidak melayang-layang atau terbang ke langit gitu? Nah, karena buah itu tertarik oleh sebuah gaya yang biasa disebut dengan gaya gravitasi bumi atau gaya tarik bumi. Nah, ini adalah beberapa gaya yang akan kita pelajari pada pelajaran kita ke depannya. Sebenarnya masih ada lagi banyak gaya yang ada di dunia ini. Contohnya ada gaya pegas, ada gaya gesek. Nah, sekarang yang kita pelajari ada 4 gaya ini dulu. Ayo membaca. Sebelumnya, kalian telah belajar tentang gaya. Apa itu gaya? Yaitu tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, dalam pembuatan gerabah itu juga menerapkan prinsip tersebut, yaitu tanah liat diberikan gaya dorongan sehingga dapat berubah bentuk menjadi seperti yang diinginkan. Nah, berikut adalah bacaan teks tentang seni gerabah di Indonesia. Tahukah kamu apa yang disebut dengan gerabah? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gerabah yaitu alat dapur untuk masak-memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, misalnya kendi, belanga. Memang awalnya pembuatan gerabah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat dapur. Namun dalam perkembangannya seni kerajinan gerabah meluas dan menghasilkan beraneka macam benda. Pembuatan gerabah secara tradisional tersebar di wilayah Nusantara. Di Jawa, tempat yang dikenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta. Kasongan adalah nama daerah di Kecamatan Kasihan, Bantul. Letak Kasongan kurang lebih 8 km di sebelah barat daya Yogyakarta. Gerabah Kasongan awalnya biasa saja. Perajin Kasongan dahulu hanya membuat barang-barang rumah tangga seperti anglo, cobek, atau kendi. Namun pada tahun 1970-an, Bapak Sabto Hudoyo, seorang seniman Yogyakarta, mendidik perajin di sana. Mereka diajari cara membuat karya seni dari tanah liat. Sejak saat itu, seni gerabah semakin bermunculan. Para perajin membuat kendi yang lebih unik. Mereka juga membuat vas yang dilengkapi aneka hiasan. Semakin hari, pengetahuan dan keahlian pengrajin semakin berkembang. Hasilnya seperti yang kita lihat hari ini, gerabah Kasongan menjadi terkenal dan sangat banyak dicari. Nah, di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ada sebuah daerah yang dikenal dengan seni pembuatan gerabah, yaitu Banyumulek atau Banyumulek gitu ya. Ada satu karya unik dari seni kerajinan gerabah dari Banyumulek ini, yaitu kendi maling. Umumnya, kendi atau wadah air mempunyai lubang di bagian atas untuk mengisi air. Namun,
Kendi dari Banyumulek ini mempunyai lubang untuk mengisi air pada bagian bawah. Konon, pada zaman dahulu kendi ini dibuat untuk raja sebagai pengaman supaya maling yang berniat meracuni raja kebingungan mencari lubang di bagian atas kendi. Masyarakat Pulau Ou di Maluku Tengah juga membuat gerabah yang disebut sempeh. Mereka kebanyakan membuat sempeh untuk keperluan rumah tangga. Ada sempeh yang digunakan sebagai kompor, tempat masak makanan, dan membuat obat-obatan tradisional. Ada pula sempeh yang digunakan sebagai wadah suguhan dan berfungsi seperti piring. Di Papua, saat ini tradisi pembuatan gerabah ditemukan di pesisir utara Papua, tepatnya di Kampung Abar. Kampung Abar adalah salah satu kampung di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Umumnya, pembuatan gerabah di Kampung Abar dilakukan wanita. Konsumen gerabah dari Kampung Abar adalah para wisatawan yang datang ke Danau Sentani. Bagi para wisatawan, gerabah Papua ini menarik karena dibuat dengan tangan kosong tanpa mengandalkan teknologi alat pemutar. Bentuknya yang tidak halus dengan motif-motif khas Sentani juga merupakan daya tarik gerabah Papua. Nah, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Dan berapa banyak suku bangsa yang ada di Indonesia? Coba kalian tuliskan dalam buku kalian sebanyak-banyaknya apa yang kamu pelajari hari ini. Dan sekian pelajaran kita hari ini. Semoga dengan kita mempelajari tentang keragaman suku di Indonesia dapat menambah wawasan kita, dapat membuat kita lebih menghargai keragaman yang ada di daerah kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.